Kalau aku nggak ngangkat tangan untuk melindungi mukaku, aku akan di hospital, aku akan berakhir di rumah sakit. Ya menurutku ini Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sorry, sudah 2 hari aku absen karena kemarin itu habis pulang pergi Denpasar Singaraja. Aku agak maunya kemarin live malam tapi benar-benar masih tepar. Anyway, aku tebus hari ini ya. Nah, aku mau bahas sedikit saja tentang pertandingan lawan Bayern Munchen karena kayaknya kalau aku bahas jalannya pertandingan ini udah agak basi ya. Intinya ya memang tidak ada kejutan kan. Kita kalah 2-0. Ya kelihatan memang kita masih kalah kelas lawan Bayern Munchen, tapi satu yang perlu dicatat, yang main lawan Bayern Munchen itu adalah tim lapis kedua Inter. 7 dari 11 pemain itu pemain cadangan. Jadi kalau melihat dari hasilnya 2-0 ini sebenarnya not bad karena di pertemuan pertama itu pemain inti kita kalahnya sama 2-0. So, ini aku mau bahas lebih ke mungkin insiden penalti itu ya, yang nggak penalti yang Barella nembak tapi kemudian ditepis oleh Sadio Mane yang kelihatannya harusnya penalti tapi nggak dikasih penalti. Nah ini terus terang aja ini adalah kondisi yang 50-50. Wasit yang berbeda mungkin akan memberikan judgement yang berbeda. Kalau dari si Mane dia bilang gini, if I hadn't raised my hands to cover my face from Barella shot, I'd have wound up in the hospital. Kalau aku nggak ngangkat tangan untuk melindungi mukaku, aku akan di hospital, aku akan berakhir di rumah sakit. Ya menurutku ini sangat beralasan, sangat masuk akal sih. Walaupun di sisi lain memang ada apa namanya aturan bahwa kalau tangan itu diangkat melebihi pundak itu seharusnya handsball. Kecuali kalau itu nempel di kepala itu nggak handsball. Tapi di sisi lain inilah faktor manusia yang menentukan. Itu walaupun tangan terangkat tapi tidak ada niat dia untuk melakukan handsball, dari niat dilihat kan. Tapi kalau dari sisi lain juga mungkin akan banyak yang berargue bahwa wah di kasus lain juga handsballnya banyak yang nggak niat handsball, tangannya lagi gini aja terus kena bola, kena gini kan. Bahkan dari pelatihnya Munich pun dia bilang gini, I think it could be given as a penalty. Jadi ini pelatihnya Bayern Munchen, si Nagelsmann, dia bilang kayaknya itu bisa diberikan sebagai penalti. Tapi kemudian dia melanjutkan, cuma ya wasit tahu aturannya kayak gimana. Dia melihat kejadian itu selama 2,5 menit sebelum akhirnya membuat keputusan kayak gitu ya. Untungnya kemarin itu kan cuma laga amal, jadi ya males lah ngeributin itu. Di sisi lain memang harus diakui dari segi permainan ya memang mereka mendominasi, mereka layak menang gitu aja sih. Menurutku kita nggak usah lah kayak ikut-ikutan Barcelona, wow, komplain nggak usah, santai aja. Memang kita kalah kelas, itu harus diakui. Kemudian nih seperti yang aku bilang, 7 pemain yang diistirahatkan saat lawan Bayern Munchen itu kan, walaupun Hakan dimainkan, Zeko dimainkan di babak kedua, tapi itu kan juga kelihatan mereka nggak ngotot mainnya. Memang semuanya lagi nyimpan tenaga buat lawan Juve. Nanti aku akan bikin pembahasannya lawan Juve ya. Dan ini sudah siap untuk masuk kembali ke starting 11. Dari Hakan, Di Marco, kemudian Zeko. Yang jadi pertanyaan kan Lautaro. Cuma Lautaro kan kemarin mainnya juga nggak lama kan. Jadi kemungkinan Lautaro akan jadi starter juga. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Intinya pertandingan lawan Juventus kita optimis lah. Next, nah ini nih Aslani. Nah ini kebetulan keluar lagi. Kalau kawan-kawan ingat kemarin dibikinin gosip sama si Tuto Sport, korannya Turin, biar nggak salah ngomong kan, bahwa Aslani pingin pergi dari Inter biar dipinjemin biar dapat main. Tapi Aslani has no plans to leave Inter who believe in him. Ini tentu saja menurut Gazzetta. Kalau Gazzetta kan di Milan jadi. Kalau Aslani he is happy to stay at the Nerazzurri.
Jadi sejauh ini Aslani itu baru 3 kali starter di Inter, termasuk yang kemarin lawan lawan Bayern Munchen itu kan. Nah, jadi Aslani remains happy to stay at Inter whilst he continues to have the full faith of all the coaching and technical staff. Jadi dari segi level permainan memang dia belum ada di sana. Cuman pelatih dan staff-staff itu semua percaya bahwa Aslani adalah calon bintang di masa depan. Jadi Inter nggak akan ngelepasin Aslani begitu saja. Aslani juga adalah pemain yang sudah sangat dewasa. Dia bahkan berkomentar seperti ini. I was on the bench for Empoli's youth team a year and a half ago. Jadi sampai 1,5 tahun lalu aku itu masih di bangku cadangannya Empoli. Empoli loh. Empoli ini kan tim papan bawah. Sedangkan sekarang dia itu jadi starter di Liga Champion. Ini sebuah lompatan yang sangat sangat pesat gitu. Ngerti nggak sih? Umur dia kan baru 20 tahun. Untuk pemain umur 20 tahun jadi starter di Liga Champion di klub besar. Kalau mainnya di Ajax, PSG, Benfica kan wajar aja karena saingannya kan ya nggak terlalu bagus. Tapi ini di klub sebesar Inter dia jadi starter, walaupun ya situasi dan kondisi juga yang mendukung kan, karena kita udah pasti lolos bla 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 bla. Tapi tetap saja tidak semua remaja lah, aku bilang tidak semua remaja umur 20 tahun bisa mendapat privilege seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sini, ini dia sendiri yang ngomong tuh. Kalau barusan yang Tutu Sport itu kan nggak jelas ininya, nggak jelas umurnya mana. Kalau ini dia sendiri yang ngomong. Sampai 1,5 tahun yang lalu aku masih ada di cadangan dengan tim Primavera. Bayangkan itu Empoli, tim papan bawah, di tim Primaveranya Empoli, itu pun dia masih jadi cadangan. Jadi so being here is a dream. Jadi berada di sini ini adalah sebuah mimpi gitu dia bilang. Aku bermain untuk tim yang aku dukung sejak aku masih kecil. Dan aku melakukan debut di tim ini saat aku berumur 20 tahun. Ini menurutku pencapaian yang luar biasa. Ya, saya tentu saja aku lebih ingin lagi untuk menang, tapi yang jelas kita mampu untuk lolos ke babak 16 besar. Tentang pertandingan lawan Bayern Munchen itu dia juga berkomentar, we know it would be difficult. Kami tahu itu akan jadi pertandingan yang sulit, tapi kami bermain dengan tetap kompak. Ini yang kita kehilangan benar ini di awal-awal musim. Kompak itu artinya rapat, jarak antar lini tidak terlalu renggang, secara horizontal juga tidak renggang. But we played our game by remaining compact. Jadi kami memainkan permainan kami dengan cara tetap compact. Nah, we could have scored. The goalkeeper made some excellent saves. Ya betul, ini benar sih. Dengan tidak merendahkan Bayern Munchen, beberapa kesempatan kita sebenarnya bisa mencetak gol, tapi harus diakui lini terakhir mereka yaitu goalkeeper mereka sangat luar biasa, gila. Padahal itu lapis kedua loh. Gila, Munchen emang mantap banget. Nah, sekarang soal perpanjangan kontrak Skriniar. Nah, dari awal kan aku sudah bilang ini aku sih optimis perpanjangan Skriniar pasti terjadi. Cuma masalah angka aja karena dua-duanya sudah bilang bahwa mereka ingin lanjut. Dari pihak Skriniar ingin lanjut, dari Inter apalagi kan. Walaupun di PSG ngeri Pak tawarannya Pak. Nah, sekarang ini ada lagi faktor yang membuat kenapa Inter Milan sangat optimis, karena walaupun belum ada kesepakatan formal, belum ada hitam di atas putih, tapi setelah pertemuan antara Inter dan agennya Skriniar itu ada lagi percakapan via telepon. Nah, percakapan via telepon ini walaupun tidak disebutkan ya siapa yang nelpon duluan. Kalau misalnya Skriniar yang nelpon ya wah, ini pertanda baik banget. Yang jelas dari percakapan via telepon itu pun lagi-lagi Skriniar mengutarakan niatnya untuk ingin bertahan di Inter Milan. Jadi ya aku sangat optimis ini akan terjadi, kesepakatan ini terjadi. Dan bahkan BP Marotta bilang sebelum tanggal 13 ini sudah kelar. Sekarang kan sudah tanggal 11. Sekarang tanggal 3, masih ada 10 hari lagi. Kabar terakhir Inter meningkatkan tawarannya menjadi 7 juta. Kalau kemarin kan 6,5 juta. Ya 7 dan 7,5 juta itu kayaknya batasnya Inter Milan sih.
Cuma mungkin ini bisa ditanggulangi dengan kok ditanggulangi, dikompensasi dengan bonus. Apalagi kan dia jadi kapten lah segala macam. Oke, pokoknya kawan-kawan jangan khawatir. Skriniar sudah di tangan. Oke guys, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.